Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat potongan. Nah, untuk pembuatan potongan ini dengan cara proyeksi ya. Jadi, untuk menjadi potongan seperti ini itu berdasarkan denahnya masing-masing. Meskipun terlihat bentuknya itu hampir sama, tapi nanti pasti akan ada perbedaan ukuran pada potongan tersebut. Yang pertama, langkah pertama yaitu silakan untuk gambar denah kalian itu kalian tandai semuanya. Setelah itu di copy CO spasi. Setelah itu silahkan ditempatkan di tempat yang mungkin agak luasan. Terus setelah itu silahkan kalian putar. Dalam artian diputar itu yang bagaimana? Jadi posisikan potongan AA itu panahnya mengarah ke atas. Jadi yang akan kita gambar adalah potongan AA. Yang mana untuk potongan AA itu kita arahkan panahnya itu ke atas. F8-nya pastikan menyala jadi agar lurus. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk potongan AA-nya ini mengarah ke atas. Jadi yang kita buat itu berdasarkan garis potongan AA ini. Jadi yang dilewati garis potongan itu ada pagar, ada dapur, ada tempat makan, ada ruang tamu, teras, dan carport. Nanti yang akan kalian fokuskan itu di situ. Terus selain itu ada yang kelihatan di depannya panah. Jadi untuk yang bagian sebelah ini yang saya tandai itu tidak terlihat, tapi yang kita fokuskan ada yang sebelah sini. Jadi yang tampaknya ini. Nanti yang kelihatan tampaknya itu pasti ada batas dinding ini, terus batas dinding satu, dinding kamar tidur, terus di situ ada kelihatan pintu. Terus ada dinding juga. Nanti coba kalian amati, kalian lihat untuk konsepnya untuk membuat potongan itu seperti apa. Jadi meskipun nanti kalian akan membuat potongan gambar lain, itu kalian pasti akan bisa. Oke. Nah, setelah itu coba kita aktifkan aja, kita buat layernya itu pakai garis as. Kita buat garis bantu menggunakan XL spasi. Setelah itu kita ambil yang bagian sini, terus ini di copy gambar garis XL nya itu tadi kita beri ke setiap yang ada ini. Jadi yang ada garisnya ini kita buat tanda, kita beri garis XL. Nah, misalnya seperti ini. Terus batasnya juga ini diberi garis XL, nanti jadinya nah seperti ini. Contoh untuk potongannya saya copy dulu untuk sebagai acuan. Contohnya ini saya taruh di sini. Terus setelah itu ini kita buat garis XL tapi yang mendatar. Oke, kalau sudah seperti ini, setelah itu kita buat dulu yang namanya pondasi. Jadi mulai dari bawah dulu. Nah, untuk membuat pondasi kita bisa buat layer namanya pondasi. Nah, untuk ketebalannya nggak perlu yang paling tebal, pakai yang 0,13 boleh. Jadi nah ini ketebalannya kan sama. Terus pondasi, kalau sudah silakan diaktifkan saja pondasi yang tadi barusan dibuat. Nah, ini kita buat pondasinya. Jadi pondasi kenali dulu, pondasinya ada dua jenis, ada pondasi utuh, ada pondasi setengah. Nah, ukurannya sebenarnya sudah ada di contoh, cuman kita ikuti aja untuk seperti yang ada di contoh. Yang pertama, buat dulu pondasi yang utuh.
yaitu buat persegi REC spasi kita buat ukurannya di sini adalah 1000, berarti 800 sama 100 kanan kiri, buat 1000 dikalikan 100. Terus buat lagi REC ukurannya 1000 kali 200. Terus buat garis tegak 700. Setelah itu kita lihat di sini, ini ukurannya 800, untuk yang atas ini ukurannya 250, jadi kita offset setengahnya. O spasi 400 spasi. Oke, di offset kanan kiri. Setelah itu di offset lagi setengahnya 250, 125 spasi. Kita offset ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah, kita buat garis menggunakan L. Oke, kalau sudah, untuk garis bantunya ini bisa kita tandai dan di delete. Kalau sudah, kita buat yang namanya slope. Untuk ukuran slope-nya ini adalah 150 REC spasi 150 dikalikan 200. Kalau sudah, ini bisa diposisikan M spasi ada di atasnya batu kali, dan ini kita buat sekalian untuk begelnya. Jadi sekalian begelnya itu digambar biar kita nggak perlu membuat satu persatu. Caranya di O spasi 26 spasi, di offsetnya ke dalam. Terus setelah itu kita lengkungkan dengan radius 8, jadi F spasi R spasi 8 spasi. Kita klik setiap sudutnya, spasi lagi setiap sudutnya, setiap garis horizontal dan vertikal kita klik. Kalau sudah, ini di offset ke luar, O spasi 6 spasi, di offset ke luar 6. Kalau sudah, kita buat penulangan utamanya dengan C spasi. Caranya seperti yang pernah kalian buat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat kaitnya. Untuk membuat kait dengan L spasi, cari tengah-tengahnya ini, kita buat dengan kemiringan shift, 45 enter dengan kepanjangan 20, lalu escape, di offset O spasi 8 spasi. Oke, spasi lagi, ini 6. Nah, kalau sudah, L spasi, ini kita buat garisnya, terus ini di offset 6 bagian lingkarannya. Kalau sudah, kita TR spasi 2 kali. Nah, yang dihapus yang bagian mana saja, ini bisa diikuti sesuai dengan contohnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, untuk yang bagian ini bisakah dihapus tadi? Nah, ini bisa kita, nah bentuk seperti ini bisa di delete saja. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, setelah itu bisa kita arsir. Namun sebelum kita ngarsir, coba kita buat aja dulu untuk yang pondasi setengah. Ya, cara membuat pondasi setengah yaitu kita buat persegi REC spasi dengan ukuran 700 kali 100. Setelah itu buat lagi REC spasi dengan ukuran 700 kali 200 untuk as sampingnya. Terus kita buat garis tegak 700. Setelah itu kita offset aja dengan ukuran 250 dan di offset lagi dengan ukuran 600. Kalau sudah, kita buat garis seperti pondasi setengah. Setelah itu untuk garis bantunya kita delete saja. Terus untuk slope-nya ini sama, jadi tinggal kita copy saja dan kita taruh di sebelah sini. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita mengarsir saja. Nah, untuk cara mengarsirnya dengan cara H spasi. Setelah itu kita pastikan untuk bagian properties dia layer yang digunakan adalah arsiran. Terus kita arsir arsan dulu. Arsan posisinya ada di sini.
spasi lagi, kita arsir juga untuk yang bagian pondasi satunya, spasi lagi, kita masukkan lagi arsiran gravel, kita cari. Nah ini, nah untuk gravelnya ini coba kita buat 10, di enter. Terus spasi lagi, kita arsir untuk yang pondasi setengahnya. Setelah itu spasi lagi, kita coba arsir yang bagian, coba ini kita normalkan 1, terus kita cari arkon, coba kita arsir untuk yang bagian luarnya sini. Oke, spasi lagi, coba untuk yang dalamnya ini dia mau nggak mau. Oke, cukup. Terus untuk yang bagian ini coba kita arsir lagi, itu coba di luarnya. Nah kalau sudah, di spasi aja. Nah kalau sudah seperti ini, coba kita sekarang buat stamping dengan cara EL spasi. Ukurannya adalah kita buat panjangnya 50, enter. Terus kita klik arah ke atas ini sampai ke garis atas. Setelah itu kita CO spasi, kita klik pada bagian tengah pada pinggir, gimana itu maksudnya, kita klik sampai ke ujungnya. Jadi bisa dilihat seperti contohnya, kita ambil saja. Terus setelah itu untuk yang bagian satunya kita bisa copy, terus kita ambil bagian tengah-tengah, kita taruh di tengah-tengah. Oke, sudah selesai. Jadi contohnya seperti ini untuk membuat pondasi. Setelah itu baru kita pasang ke setiap dindingnya. Nah untuk masang pondasi ke setiap dindingnya ini kita perlu trim dulu, TR spasi 2 kali, kita hapus untuk bagian sebelah sini. Setelah itu kita copy aja, CO spasi. Nah yang di copy adalah pondasinya, kita tempatkan di setiap yang memerlukan adanya pondasi sesuai dengan contohnya. Setelah itu untuk bagian pondasi setengah ini perlu kita pasang di bagian pagar, jadi yang paling terakhir ya. Kalau sudah jadi seperti ini, setelah itu kita coba buat yang namanya lapisan yang ada di atasnya. Nah untuk lapisan yang ada di atasnya itu ada lapisan trasram, ada lapisan dinding. Nah di sini ada lapisan trasram juga. Di sini ada lapisan trasram. Terus untuk yang ini ada lapisan dinding. Nah untuk lapisan trasramnya ini, untuk yang sebelah sini 200, yang ini lapisan trasramnya itu butuh 130. Terus yang ini ada 400 kalau nggak salah. Coba kita buat satu persatu, mulai dari pagar dulu. Jadi bisa kita lihat untuk si pagarnya itu sendiri. Nah ini kita coba cek ukurannya. Ukurannya 2400. Oke, kalau sudah ini coba kita offset aja. Spasi 400 spasi, kita offset ke atas. Offset lagi dengan ukuran 2400, kita offset ke atas. Nah kalau sudah, untuk bagian yang atas itu ada seperti ring ball, cuman ukurannya sama seperti slup. Jadi ini tinggal kita copy, kita taruh di sebelah atas sendiri. Setelah itu kita sekarang pasang, di sini ada trasram, di sini ada dinding. Jadi cara memasangnya kita gunakan yang sudah jadi. Jadi kita butuh ini tinggal di copy saja. Setelah itu kita tinggal pasang saja di sini. Nah ini tinggal di copy saja,
kita taruh di sebelah sini, dan ini bisa di sebelah sini. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita tarik aja ke atas. Nah, ini kita tarik ke atas, ini juga kita tarik ke atas. Nah, coba kita perhatikan untuk lapisan yang pagar ini apakah sudah sesuai dengan contohnya. Nah, ini sudah sesuai dengan contohnya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk garis bantunya bisa kita tandai dan kita delete. Setelah itu kita coba ke bagian sini, ini tadi di offset 130, enter. Kita pasang yang namanya trasram, di copy saja, kita tempatkan ada di atasnya slope. Setelah itu kita tarik saja ke bawah. Kalau sudah, garis bantunya ini tinggal dihapus saja. Terus lanjut lagi, ada lapisan yang ada di sini, itu untuk trasram 200. Untuk dindingnya kemarin coba saya cek lagi, ini sampai ke 1200. Terus untuk jendelanya sendiri, nanti untuk jendelanya ini 1200 juga. Untuk totalnya di offset mulai dari lantai trasram itu ada 2400 ditambah 1000 jadi 3700. Oke, sekarang kita offset aja, spasi 200, terus di spasi lagi 1200, setelah itu di spasi lagi 1200 ya. Terus setelah itu dari sebelah sini di offset itu ada 3700 dari sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang. Nah, ini tinggal kita copy. Intinya dalam menggambar itu silahkan diikuti step by stepnya, jangan merasa semakin sulit nanti lama-kelamaan pasti akan bisa. Seperti kakak kelasmu dulu juga seperti ini, yang dipelajari sama, dasarnya sebenarnya sama, cuman gambarnya mungkin beda-beda. Nah, kalau sudah seperti ini kita pasang yang jendela yang ada di sini. Nah, untuk jendelanya bisa kita cek di sini. Jendela yang terpotong itu yang apa? Yang terbuka ternyata. Jadi yang untuk yang terbuka ini bisa kita copy aja bagian dena, terus kita cari tengah-tengahnya. Nah, ini kalau sudah dicari tengah-tengahnya, kita pasang di sebelah sini. Pastikan F8 itu menyala, jadi kita bisa ini lurus untuk penempatannya. Nah, ini setelah itu bisa kita tandai semua. Terus di MI, di mirror, kita cari tengah-tengahnya. Nah, ini di mirror F8 nya kalau bisa menyala, enter. Kalau sudah, garis ini bisa di move aja, ditaruh di sebelah sini. Terus ini bisa dirapikan, kita ganti garisnya ini menjadi garis kaca. Nah, kalau sudah, nah ini sudah seperti jendela yang terpotong secara vertikal. Kalau sudah, coba kita cek lagi, mungkin gambarnya agak lebih beda ya dengan contohnya, tidak masalah, yang penting sesuai dengan apa yang sudah kita gambar. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita lihat di sini ada yang namanya dinding juga. Jadi yang paling atas tadi di sini ada perlunya ring ball. Kita copy aja ring ball yang ada di sini di CO spasi. Terus setelah itu bisa kita pasang di bagian sebelah sini. Nah, kalau sudah, nanti kita pasangi yang namanya dinding di sini. Di copy aja kalau sudah, ini bisa dipasang di bawahnya slope.
Nah, kalau sudah seperti ini bisa ditarik ke bawah aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat seperti contohnya apakah sudah sama. Mungkin agak, oh di sini harusnya ada sleeve, jadi perlu kita pasangi sleeve. Nah, untuk sleeve-nya ini boleh loh kalian grup G spasi agar mudah ketika copy. Nah, kalau sudah di grup gini kan mudah dalam masangnya, tinggal di klik satu kali aja, tidak perlu di blok. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti untuk bagian dindingnya bisa ditarik. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini bisa kita buat seakan daun jendelanya itu kelihatan dari, biar banyak garis saja. Nah, ini juga boleh dibuat seperti ini bisa dipanjangkan. Nah, contohnya seperti ini. Kalaupun mungkin ini nanti hampir-hampir sama dengan contohnya. Kalau sudah, coba kita lihat untuk membuat yang sebelah sini ya.